Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu sehingga dapat nonton video ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Oke, perkenalkan saya Dani Dermawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Mari kita simak. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Sebelumnya kalian pernah dengar gak sih kata komunitas? Nah, kalian tahu gak sih arti kata komunitas? Nah, menurut KBBI, arti kata komunitas itu adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Nah, umumnya itu memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Nah, dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya itu dapat memiliki maksud kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Contohnya, komunitas pecinta sepeda, komunitas pecinta alam, komunitas pecinta fotografi, dan lain-lain. Nah, dalam materi pelaksanaan pemantauan evaluasi pemberdayaan komunitas ini terbagi menjadi 3 bagian materi pokok. Nah, yang pertama itu ada materi evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang kedua, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang ketiga, penyusunan laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, di video ini saya akan bahas yang kedua, yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, materi ini tuh ketiganya ada di materi sosiologi kelas 12 semester genap. Oke, berikutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti bisa kalian baca sendiri di sini. Nah, kompetensi dasar di bab ini ada 2, yaitu kompetensi dasar 3.5, di mana mengevaluasi aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial. Nah, yang kedua, kompetensi dasar 4.5, di mana mengelaborasikan berbagai alternatif pemberdayaan sosial yang diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Oke, next di sini ada indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di bab ini sendiri ada 2. Yang pertama, tujuannya mengevaluasi aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial. Nah, yang kedua, memaparkan inisiatif, usulan alternatif, dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi aksi pemberdayaan komunitas. Oke, dalam bab ini yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas terdapat 2 submateri. Yang pertama ada langkah-langkah pemantauan dan evaluasi, dan yang kedua ada pengumpulan data dalam pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu langkah-langkah pemantauan dan evaluasi. Ini terdiri dari yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini itu ada 5 langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah penyusunan rencana kegiatan evaluasi. Nah, di tahap ini kita harus menyusun dulu rencana seperti apa yang kita mau lakukan evaluasi pada komunitas. Jadi mau seperti apa evaluasi yang mau kita lakukan, dan juga bagaimana evaluasi yang akan kita lakukan nanti pada target kita. Nah, lalu yang kedua ada penyusunan instrumen evaluasi. Nah, di sini tuh kita harus menyusun instrumennya itu mau seperti apa. Dalam tahap evaluasi ini kita harus menyusun secara matang-matang. Instrumen itu berupa pertanyaan yang kita akan ajukan ke target dari evaluasi kita. Nah, lalu setelah kita menyusun instrumen, yang ketiga itu kita ada validasi pembuktian instrumen evaluasi. Nah, di tahap ini instrumen-instrumen yang tadi sudah kita buat kita validasi lagi, yaitu kita saring lagi yang mana yang pantas buat kita masukkan ke instrumen yang bakal kita tanyain yang sebenarnya ke target yang akan kita evaluasi. Nah, lalu sehabis kita membuat instrumen dan juga memvalidasinya, kita harus menentukan nih jumlah sampel atau informan yang diperlukan. Kira-kira kita perlunya berapa ya, tidak perlu banyak, yang penting cukup untuk
evaluasi penelitian komunitas kita ini. Nah, setelah kita melakukan penentuan sampel atau jumlahnya, lalu kita ada penyamaan persepsi. Nah, jadi antar kita yang mengevaluasi ini kita samakan persepsinya, antara persepsi si A, persepsi si B, persepsi si C, kita samakan dalam evaluasi komunitas tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke tahap persiapan, kita maju ke tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada beberapa indikator yang akan menilai keberhasilan program-program pemberdayaan evaluasi komunitas yang kita lakukan. Nah, indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah warga yang secara nyata tertarik hadir dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Artinya jumlah warga yang akan datang di setiap kegiatan program-program yang kita evaluasi ini harus setidaknya cukup banyak. Minimal tidak kurang dari 50% dari jumlah populasi warga yang ada. Lalu yang kedua, frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada jenis kegiatan ini frekuensinya tidak turun, artinya selalu naik terus, tiap kegiatannya frekuensinya selalu naik. Lalu yang ketiga, ada tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dilaksanakan. Lalu yang keempat, ada jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan. Lalu ada jumlah dana dari masyarakat yang menunjang pelaksanaan program kegiatan. Ada juga intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah. Lalu ada tingkat kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan. Lalu ada tingkat kepedulian dan respons terhadap perlunya peningkatan kesejahteraan. Dan yang terakhir ada tingkat kemandirian masyarakat. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke tahap pelaksanaan, kita masuk ke tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini kita menganalisis data-data yang kita punya, yang sudah tadi kita ambil dari target evaluasi kita. Nah, di tahap analisis ini kita juga berisi kesimpulan-kesimpulan. Jadi kita harus membuat kesimpulan dari evaluasi-evaluasi yang tadi sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di tahap kesimpulan ini juga berisi saran atau upaya perbaikan yang harus kita lakukan setelah evaluasi tersebut kita lakukan. Nah, setelah tahap analisis, kita masuk ke tahap pelaporan dan tindak lanjut. Nah, di tahap pelaporan ini berisi tentang membuat semua aktivitas pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga kesimpulan. Nah, setelah kita melakukan pelaporan hasil kegiatan kita masuk ke tahap tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini merupakan wujud nyata upaya perbaikan kegiatan evaluasi kita. Tindak lanjut itu dapat berupa pelaporan, tindak pencegahan, dan penanganan baik langsung maupun bertahap. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengumpulan data dalam pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, di dalam pengumpulan data dalam pemantauan evaluasi pemberdayaan komunitas ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada diskusi kelompok terarah atau FGD, yaitu Focus Group Discussion. Nah, FGD ini dilaksanakan terdiri dari pihak yang melakukan evaluasi dan juga pihak yang akan dievaluasi. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam FGD ini, kita harus menentukan jumlah kelompok terlebih dahulu, yaitu 7-12 orang. Lalu kita harus menentukan pesertanya tadi siapa saja yang ikut. Lalu juga ya, harus ada satu moderator yang bertindak. Lalu juga kita harus menentukan tempat diskusinya di mana, dan juga bentuk tempat duduk seperti apa. Lalu juga perlengkapan, fasilitator, dan lain-lain. Lalu juga kita harus ada pencatat atau notu yang akan mencatat notulensi hasil dari diskusi yang akan kita lakukan. Lalu juga kita akan melakukan diskusi, teknik wawancara, salam pembuka, pertanyaan umum, dan lain-lain. Lalu ditutup dengan pertanyaan penutup dan juga menyeimbangkan. Lalu kita harus mengendalikan jalannya diskusi, analisis hasil pelaksanaan FGD. Nah, di akhir kita harus menyusun laporan berdasarkan kajian laporan tersebut. Lalu juga ada penemuan penting dan rangkuman hasil pelaksanaan FGD tersebut. Oke, berikutnya setelah ada tahap FGD ada juga
teknik lain dalam pengumpulan data dalam pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, selain teknik FGD ada juga teknik lain yaitu teknik survei. Nah, teknik survei ini dilakukan dengan cara kita sebagai peneliti atau pengumpul data memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang ingin kita teliti. Nah, pendekatan survei ini memiliki kelemahan dan kelebihan maksudnya. Nah, kelebihan teknik survei ini membutuhkan waktu yang relatif singkat dan juga cakupan jawaban lebih luas dan dilakukan secara serentak. Adapun kelemahan teknik survei ini, validitas jawabannya sulit diketahui, kejujuran responden tidak dapat diketahui atau bisa diragukan, dan juga responden yang kurang teliti saat melakukan survei. Oke, berikutnya setelah teknik FGD dan survei ada juga teknik observasi dan wawancara. Adapun teknik observasi ini dilakukan dengan cara kita sebagai peneliti atau yang ingin mengumpulkan data melakukan dengan cara kita mengamati langsung target yang akan kita teliti. Nah, adapun wawancara kita langsung melakukan interaksi secara langsung kepada target yang akan kita teliti. Nah, teknik observasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, teknik observasi ini kelebihannya diantaranya dapat melihat langsung kegiatan informan, lalu juga cocok untuk orang yang memiliki tingkat kesibukan tinggi karena tidak harus terpaku pada waktu dan tempat tertentu, lalu juga dapat mencatat secara bersamaan adanya kejadian tertentu. Nah, kekurangan teknik observasi diantaranya dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena informan yang kita amati merasa terancam. Lalu juga ada kondisi yang tidak terduga sehingga mengganggu proses pengamatan. Jadi bisa saja dalam kita melakukan pengamatan ada kondisi-kondisi tidak terduga yang akan kita alami dalam melakukan pengamatan tersebut. Lalu ada juga kejadian atau keadaan informan yang sulit diamati karena bersifat pribadi dan rahasia. Jadi karena dia terlalu diamati, mungkin dia sudah merasa diamati, dia akan mencoba menutupi agar tidak diamati. Oke, berikutnya ada juga kelemahan dan kelebihan dari teknik wawancara. Nah, adapun kelebihan dari teknik wawancara diantaranya informasi yang didapat dari responden bisa didapat lebih mendalam karena kita sebagai yang wawancarai bisa mengolah pertanyaan lebih mendalam pada informan yang akan kita kumpulkan datanya. Lalu juga dapat dilakukan pada semua golongan masyarakat, baik golongan muda, golongan tua, dan juga golongan anak-anak juga. Semua golongan juga bisa kita wawancarai. Lalu juga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan seperti yang tadi berhubungan dengan yang pertama, jika kita bisa mengembangkan pertanyaan dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain, kita bisa mendapatkan sumber-sumber atau data yang lebih dalam dari informan yang akan kita teliti. Nah, lalu yang terakhir juga peneliti dapat menemukan hal-hal khusus dari informan. Nah, lalu juga ada kekurangan juga dari teknik wawancara itu sendiri. Yang pertama, wawancara itu bergantung pada kepekaan peneliti. Kita sebagai peneliti harus peka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan ke informan kita. Lalu juga di dalam wawancara itu kita membutuhkan banyak waktu dan interpretasi data dapat dipengaruhi oleh informan. Jadi dalam melakukan wawancara tentu saja kita membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dan juga data yang interpretasi data itu juga bisa dipengaruhi oleh informan. Oke, setelah kita membahas materi tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas dan juga pengumpulan data dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas, selanjutnya kita akan membahas dan mendiskusikan soal-soal tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Oke, mari kita jawab soal-soal berikut ini. Oke, selanjutnya kita masuk di sini soal yang pertama. Sebutkan langkah-langkah pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Oke, jadi dalam langkah-langkah
pemantauan evaluasi pemberdayaan komunitas ini dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, jika kalian melakukan pemantauan evaluasi pemberdayaan komunitas, kalian harus melakukan yang pertama adalah persiapan. Nah, di tahap persiapan ini kalian harus melakukan penyusunan rencana kegiatan evaluasi, lalu dilanjutkan dengan penyusunan instrumen evaluasi, lalu memvalidasi atau pembuktian instrumen evaluasi, dan juga penentuan jumlah sampel atau informan yang kalian perlukan dalam pemberdayaan komunitas. Dan juga kalian harus terakhir melakukan penyamaan persepsi antar kalian yang melakukan evaluasi pada komunitas tersebut. Oke, selanjutnya soal yang nomor 2. Sebutkan hal-hal yang perlu dilakukan pada tahap persiapan. Menurut kalian, apa sih yang harus kalian lakukan di tahap persiapan ini saat kalian melakukan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas? Oke, jadi tahap persiapan ini yang pertama, kalian harus melakukan penyusunan rencana kegiatan evaluasi. Jadi kalian harus membuat rencana terlebih dahulu apa-apa saja yang akan kalian lakukan pada saat melakukan evaluasi terhadap komunitas yang akan kalian tuju. Lalu yang kedua, kalian harus melakukan penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen ini berupa pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan kalian tanyakan kepada komunitas tersebut dalam evaluasi kalian. Lalu yang ketiga ada validasi atau pembuktian instrumen evaluasi. Jadi sebelum kalian menentukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kalian susun, kalian harus memvalidasi lagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kalian susun. Kalian validasi lagi, kalian pilih lagi pertanyaan mana yang sekiranya memang pantas kalian tujukan kepada komunitas yang akan kalian evaluasi tersebut. Lalu yang keempat, kalian harus menentukan jumlah sampel atau informan yang kalian perlukan. Jadi kalian harus menentukan dulu kira-kira berapa jumlah sampel atau informan dalam komunitas yang akan kalian evaluasi. Tidak perlu banyak-banyak, jangan terlalu sedikit juga. Yang penting cukup dalam untuk melakukan evaluasi komunitas yang akan kalian lakukan. Lalu yang terakhir, di tahap persiapan ini kalian harus melakukan penyamaan persepsi antar evaluator. Jadi kalian yang melakukan evaluasi bersama-sama, kalian harus memberikan persepsi kalian masing-masing. Setelah itu kalian mendiskusikan berbagai persepsi kalian harus menyamakan persepsi kalian, apa kesimpulan kalian terhadap evaluasi yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, sebutkan teknik-teknik dalam melakukan pengumpulan data dalam pemantauan dan pemberdayaan komunitas. Jadi yang harus kalian ketahui, dalam kita melakukan pengumpulan data dalam melakukan evaluasi pemberdayaan komunitas itu terbagi menjadi 4 teknik. Yang pertama ada teknik FGD atau Focus Group Discussion, di mana Focus Group Discussion ini berupa antara kita yang melakukan evaluasi dan juga kelompok yang akan kita evaluasi. Nah, yang harus kalian perhatikan dalam FGD ini, kalian harus menentukan jumlah kelompok FGD, umumnya 7-12 orang. Lalu kalian harus menentukan pesertanya tadi, komunitas yang akan kalian tuju, dan juga dari kita siapa saja yang akan melakukan evaluasi, dan juga harus menentukan moderator yang akan menjadi di dalam FGD yang akan kita lakukan. Lalu kita harus menentukan tempat diskusi, lalu menyiapkan perlengkapan, dan juga menyiapkan fasilitator, dan juga tidak lupa menyiapkan pencatat atau notulensi dari hasil diskusi yang kita lakukan. Dan juga kita harus menganalisis hasil pelaksanaan evaluasi yang kita lakukan, dan juga terakhir menyusun laporan berdasarkan temuan-temuan penting dan juga penemuan penting dalam penelitian FGD yang akan kita lakukan. Lalu yang kedua ada teknik survei. Nah, teknik survei ini dilakukan berupa kalian sebagai
yang mengevaluasi memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang dievaluasi. Nah, survei ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, teknik survei ini waktu yang dibutuhkan relatif singkat dan juga cakupan objeknya lebih luas. Sedangkan kelemahannya, validitas jawabannya sulit dikemukakan dan juga rawan bagi responden yang kurang teliti. Lalu yang ketiga dan keempat adalah observasi dan wawancara. Nah, observasi ini dilakukan dengan cara kalian sebagai yang meneliti atau mengevaluasi komunitas tersebut, kalian cukup melihat langsung apa saja yang mereka lakukan dalam kegiatan komunitas yang akan kalian teliti. Nah, sedangkan untuk wawancara dilakukan kalian dengan cara mewawancarai secara langsung, alias kalian harus berinteraksi secara langsung dengan komunitas yang akan kalian teliti. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang keempat. Sebutkan kelebihan teknik wawancara. Menurut kalian, teknik wawancara, apa saja sih kelebihan dari teknik wawancara sendiri? Oke, betul sekali. Jadi teknik wawancara ini sebenarnya bagus dan juga mempunyai beberapa kelebihan. Yang diantaranya, yang pertama, informasi yang diperoleh secara lebih mendalam. Jadi dalam kalian melakukan wawancara, kalian kan berinteraksi secara langsung. Jadi kalian bisa langsung menanyakan apa saja yang akan kalian ingin tanyakan dan akan dijawab langsung. Sangat bisa langsung kalian dengarkan secara mendalam apa saja yang akan dijawab oleh responden kalian. Lalu yang kedua, dapat dilakukan pada semua golongan masyarakat. Artinya kalian dalam melakukan wawancara ini, semua golongan bisa kalian lakukan. Golongan tua, golongan muda, ataupun anak-anak juga bisa dilakukan, kalian melakukan wawancara dengan mereka. Lalu yang ketiga, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan. Artinya jika kita melakukan wawancara, kita bisa secara mendalam nih. Misalkan kita melakukan pertanyaan A, kita masih kurang datanya, kita bisa tanyain lebih mendalam. Artinya kita bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa memunculkan jawaban-jawaban yang sangat mendalam dari target yang akan kita evaluasi. Lalu yang terakhir ada peneliti dapat menemukan hal-hal khusus dari informan. Jadi hal-hal yang kalau kita melakukan observasi itu tidak terlihat, hal-hal yang tidak terlihat dari yang kita lakukan di dalam observasi, jika kita melakukan wawancara, kita mungkin bisa membuat si informan itu memunculkan hal-hal yang akan mereka tampilkan dalam kita melakukan wawancara. Oke, soal yang terakhir yaitu sebutkan kekurangan teknik observasi. Nah, kalian tahu gak sih apa aja kekurangan teknik observasi? Oke, jadi yang harus kalian ketahui, teknik observasi ini sebenarnya bagus, tapi juga memiliki kekurangan-kekurangan di dalamnya. Yang pertama, dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dan dengan perilaku sehari-hari karena informan merasa diamati. Jadi saat kalian melakukan observasi, kalian kan mengamati secara langsung. Ya, mungkin saja informan yang kalian amati itu merasa kurang nyaman dengan kalian yang melakukan pengamatan terhadap dirinya. Jadi si informan akhirnya memunculkan sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-harinya. Lalu yang kedua, ada kondisi yang tidak terduga sehingga mengganggu proses pengamatan. Artinya di dalam kalian melakukan observasi, bisa saja ada kendala-kendala yang tidak terduga atau hambatan yang datang saat kalian melakukan observasi, sehingga menghalangi atau mengganggu observasi yang kalian lakukan. Nah, yang ketiga, ada kejadian atau keadaan informan yang sulit diamati karena bersifat pribadi dan rahasia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saat informan merasa tidak nyaman diamati, mungkin saja mereka akan menutup-nutupi kejadian-kejadian yang seharusnya sepertinya mereka lakukan
mereka akan menutupi karena menurut mereka itu bersifat pribadi dan juga rahasia. Oke, setelah kita membahas beberapa materi tentang pelaksanaan pemantauan evaluasi pemberdayaan komunitas dan juga kita tadi membahas beberapa soal, kita masuk sekarang ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dalam materi kita ini adalah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas, kita harus melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan kegiatan evaluasi yang akan kita lakukan. Nah, dalam melakukan pengumpulan data evaluasi pemberdayaan komunitas, kita bisa melakukan dengan berbagai teknik. Nah, teknik yang harus kalian gunakan dalam pengumpulan data, kalian harus cocokkan dengan pada target yang akan kalian evaluasi dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan kalian rasakan dalam pengumpulan data kalian. Nah, dalam melakukan evaluasi, kalian juga harus menjaga sikap sopan dan santun dan jangan sampai membuat informan yang kalian teliti merasa tidak nyaman. Oke, sebagai penutup di kesempatan kali ini, ada sedikit quotes dari saya, yaitu do your best at every opportunity that you have, yang artinya lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Kesempatan seperti apa? Kesempatan bisa apa saja, misal kesempatan menuntut ilmu. Tidak semua orang kan bisa memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu seperti yang kalian rasakan. Nah, untuk kalian yang saat ini mampu dan dapat menuntut ilmu, jangan sia-siakanlah kesempatan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.